Alhamdulillah, kabarnya baik hari ini, sehat-sehat selalu. Anak-anak juga sehat-sehat, istri sehat-sehat, dan ini juga di rumah lagi santai tadi, ya. Jadi setelah 10 Juni ya, setelah pasca perusahaan saya mengambil alih 30% PSIS, memang itu impian saya sejak dulu ya. Karena saya ini sejak dulu sangat mencintai PSIS. Ketika saya sering pasang iklan di PSIS rumah sakit saya ini, tiba-tiba saya sama manajemen ditawari untuk membeli saham. Akhirnya saya belilah saham itu dengan persetujuan anak istri dan seluruh saudara saya, dan perasaannya sangat senang sekali. Banyak senangnya lah untuk mencintai klub yang selama ini saya cintai. Jadi setelah pasca saya membeli ini, memang sebagian besar pemain-pemain ini punya harapan tinggi. Sebenarnya tidak hanya pemain ya, seluruh supporter, pendukung baik Snack, Panser, dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah, khususnya Semarang ini punya ekspektasi tinggi terhadap saya, karena mungkin pertimbangannya saya ini melengkap ya. Karena apa? Karena selama ini dipegang dari orang, bukan orang bisnis ya. Dengan saya masuk ke bisnis ini, memang mereka secara finansial lebih comfortable ya, lebih nyaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga lebih semakin semangat. Karena apa? Karena saya ini orang yang benar-benar mencintai PSIS. Jadi saya lihat sama mati mulai dari satu persatu pemain ini punya harapan dan ekspektasi tinggi, dan lebih semangat lagi ya terhadap klub yang mereka bela ini. Dan sebagian besar mereka ini hampir 80% ini pemain lokal atau pemain yang kelahirannya di Semarang dan di Jawa Tengah. Jadi sangat senang sekali mereka. Jadi tidak hanya program-program saya ini sekarang ini tidak hanya masyarakat Jawa Tengah aja yang dalam tanda petik kaget ya, terkaget-kaget ya. Justru peserta Liga 1 ini sangat kaget juga dengan apa yang kita lakukan terhadap PSIS itu. Sebagai contoh, di tahun pertama saya membeli saham ini, saya langsung mencanangkan menyiapkan armada bis baru dengan liverynya kebanggaan kita ya, PSIS. Lalu saya langsung menyediakan membangunkan training center. Training center itu lahannya luasnya 3 hektar. Ini gebrakan juga bagi saya, ini investasi tinggi juga. Saya nggak main-main juga. Jadi training center ini satu kawasan yang terkoneksi, di dalamnya itu serba bisa mencukupi untuk pemain itu, mulai tempat penginapan atau mesnya itu sudah kita bikin nanti setara hotel ya, bintang 3. Jadi nanti ada bagian resepsionisnya, ada bagian yang mengatur menu makannya, tempat tidurnya ya nanti sekelas hotel, dan mereka ada sarana prasarana mulai dari game, dari main Nintendo dan atau PlayStation dan sebagainya, ada untuk tempat long roomnya ya. Nah, itu untuk mesnya aja. Terus untuk pusat kebugarannya, training senternya ya, untuk center kebugarannya itu juga sudah Om siapkan. Jadi nanti satu tempat, nanti mulai pembentukan badan, lari, gym dan sebagainya itu sudah Om bikinkan juga. Terus yang utama lagi ada satu lapangan. Lapangan itu berumput alami, nanti akan standar nasional dan internasional lapangannya. Nanti ada mini stadionnya. Itu Om bangun dengan view pegunungan Kota Ungaran sama Mboja yang bagus. Itu nanti akan menjadi daya tarik, dan nanti akan lengkapi dengan lighting yang bagus, dengan model touchscreen atau layar yang canggih. Itu membuat PSIS ini akan bergairah. Belum termasuk nanti di dalamnya ada food courtnya, sudah kita siapkan food courtnya. Terus ada lapangan tenis, lapangan futsal. Jadi nanti di sini satu kesatuan lokasi yang bagi saya mungkin di Indonesia hanya baru PSIS ya, kalau saya amati ya. Jadi suatu tempat yang terintegrasi, mereka serba ada di dalamnya,
Sehingga outputnya apa? Saya melihat nanti mereka ini semakin enjoy, semakin nyaman, dan bisa menghasilkan yang terbaik, permainan yang terbaik. Karena ibaratnya itu kawah canda di muka yang lengkap. Itu. Jadi nanti saya juga tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik PSIS development, adik-adik binaan PSIS itu bisa main di situ. Tapi yang jelas itu nanti kita bangun ini sudah memasuki bulan kelima. Nah, harapan saya nanti 2 tahun itu jadi, di tahun 2024 ya nanti jadi, itu sudah bisa dipakai. Nah, itu nanti perwujudan kami untuk menjadi seorang PSIS yang profesional dan bisnismen yang bagus. Untuk menyiapkan PSIS itu untuk menjadi high profesional ya, Om juga sudah siapkan suatu tempat di pusat kota Semarang. Itu akan Om bangun suatu gedung itu terintegrasi. Gedung itu mungkin nanti gedung yang satu-satunya yang megah di Liga 1 ya kayaknya. Nah, siapa tahu nanti mudah-mudahan nanti mengikuti klub-klub yang lain. Yaitu jadi gedung itu 6 lantai. Lantai 1 itu nanti akan Om bikin sejenis kafe ya. Kafe yang humble untuk adik-adik Panser, untuk snack. Kafe itu nanti di dalamnya bisa untuk podcast, untuk pertemuan atau untuk apa? Untuk anak-anak muda itu kafe. Itu yang di lantai 1. Di lantai 2 nanti Om bikin lantai 2, lantai 3 ini seperti mini mall atau distro. Nah, distro itu nanti Om bikin untuk PSIS Store. Jadi mulai pernik-pernik itu nanti Om sediakan. Nah, ini Om kemarin sudah ke Bandung, sudah discuss dengan suatu perusahaan garment besar yang ada di Bandung itu. Mereka sepakat dengan agreement saya. Tapi saya tetap menghormati Rios tetap ingin kita pakai. Tapi di sini Rios ini kan hanya jersey aja ya. Untuk pernik-pernik yang lainnya nanti saya perlu pendukung. Nah, nanti jadi di distro itu atau di supermarket atau mall itu, mallnya PSIS lah ibaratnya itu, nanti ada mulai dari sepatu sampai topi, mulai pernik-pernik, lalu mulai tas yang berbau PSIS, semua ada di situ. Harapan saya nanti seluruh store yang ada di Semarang bisa ngambil di situ, dan saya bisa memperdayakan UKM-UKM di sana. Misalnya nanti udah sekarang PSIS ini sudah berubah menjadi profesional. Logo di dada ini saya minta harus punya hak paten, lebih baik daripada sampean semua. Memang nanti ke depan mau saya kumpulkan ya, mereka itu yang UKM itu sudah sampean tetap dapat untung, tapi ngambil di saya nanti modelnya seperti itu. Jangan sekarang ngambil KW, kasihan, karena saya membiayai ini dengan biaya tinggi juga. Membeli pemain dengan miliaran itu kan perlu dari itu. Di lantai 4-nya nanti kita bikin suatu tempat untuk manajemen PSIS. Jadi nanti ada long room-nya, ada hall-nya untuk rapat, nanti ada staff-nya dan marketing dan sebagainya. Itu nanti terkoneksi di lantai 4. Nah, di lantai 5 nanti akan Om bikin suatu kantor untuk persiapan IPO. Wah, persiapan IPO. Jadi nanti memang benar-benar akan Om siapkan. Mudah-mudahan di 2024 atau 2005 itu, kalau 2024 jadi, 2025 kita sudah persiapan IPO. Mungkin 2005 nanti kita IPO. Nah, paling cepat lah ya. Nah, itu nanti kita akan mengendorse manajemen atau orang ahli-ahli yang ahli IPO ini, kita endorse, kita bareng, kita gabung gimana supaya PSIS ini manajemennya bagus dan siap untuk IPO. Terus yang di lantai atasnya itu nanti akan saya buat lounge yang bernuansa PSIS. Jadi semua berbau PSIS. Nanti ada videotronnya, lalu ada tempat untuk pertemuan internal apa-apa. Kalau yang di lantai 1 itu tidak mencukupi. Jadi itu sudah Om canangkan, dan di bulan April besok ini sudah Om groundbreaking untuk di pembangunan pertama, peletaan batu pertama. Harapan saya nanti di tahun ke 2024 itu jadi kita tempati kantor itu dan kita opening. Keinginan atau harapan saya ke depan terhadap tim PSIS Semarang ini menjadi sebuah tim yang besar ya. Besar itu dalam artian besar finance-nya, besar sarana prasarana, besar supporternya. Dengan besar ini pasti akan berjalan beriringan dengan prestasi, dan harapan yang paling besar lagi nanti ketika rasa cinta saya ini sudah terpenuhi dengan mereka, kelengkapan yang sudah ada ini, nanti Mas Fardan
anak saya yang nomor 2 ini yang akan meneruskan, karena mau nggak mau PSIS ini sudah miliknya Wahyu Agung juga. Nanti Mas Fardan ini yang akan meneruskan, menggali atau membuat menjadi lebih baik lagi daripada saya. Harapannya nanti PSIS ini ke depan bisa memunculkan ya talenta-talenta muda hasil binaan dari internal PSIS itu sendiri. Dan berikutnya ini ambisi saya yang terakhir, nanti kalau memang saya tidak bisa mencapai, mungkin saya minta untuk Fardan yang meneruskan, punya stadion sendiri. Saya berkeinginan stadion itu yang minimalis, yang desainnya dan konsepnya itu PSIS banget, milik PSIS banget. Entah itu kapasitasnya 25.000 atau 35.000 enggak apa-apa, tapi yang jelas itu menjadi nanti bawahnya tak bikin seperti kayak mall atau seperti sarana pusjasera dan sebagainya. Kalau itu nanti sudah punya stadion sendiri, pasti PSIS itu akan dilihat tidak hanya di Indonesia, akan disegani di seluruh region Asia Tenggara. Dan outputnya prestasi-prestasi itu pasti akan didapatkan oleh PSIS Semarang. Mungkin itu dari saya, harapan saya, mudah-mudahan anak saya Fardan ini bisa mengikuti atau mengaplikasikan apa yang saya inginkan, dan ke depan PSIS dipegang seorang anak muda, seorang Fardan ini menjadi lebih hebat lagi. Karena saya keinginan PSIS ini seiring saya tua ngomong cucu ini, PSIS itu memberikan warna terbaik, juara terbaik untuk kami dan seluruh masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. Saya Junianto, Komisaris PSIS Semarang. Yo iso yo.